pengen mereka untuk memberikan sentuhan kejutan. So, kita akan langsung aja masuk di game kita yang pertama. Ini tadi untuk line up dari kedua belah tim. Ixion TRB yang dalam misi balas dendam tentu tidak akan mau kalah dengan sang macan putih yang membawa taring terbarunya untuk di season ini. Yuhu, apakah taring itu sudah cukup tajam untuk bisa mencakar Ixion TRB? Karena langsung saja kita masuk ke Land of Dawn. Di game yang pertama, di match yang pertama, berang-berang makan ketan. Berangkat kita Land semua. of Dawn. Aduh, kurang briefing. Bukan, nggak masalahnya biasanya ketupat mbak. Kenapa tiba-tiba jadi ketan nih? Kok jadi suka-sukanya dia? Mentang-mentang lagi pengen ketan yang disebut ketan. Tapi, well untuk early tentu dari keduanya akan sama-sama ngotot, sama-sama keras. Dengan Belerik, Eudora, dan juga Atlas serta Valentina yang bakal beradu. Dan dari head to head di area gold lane ini nggak kalah menarik nih. Opsi dia yang juga akhirnya keluar lagi. Dan clean dari seorang Exor. Ini kita lihat juga dia bikin kalah Emblem Fighter dari kedua belah marksman kita. Tapi waspada lah karena ZYY udah bermain dengan diskon-diskonan. Bergen Hunter yang bakal ngasih 5% untuk item yang akan dia buat. Dan kalau misalkan dia udah jadi kedua 3 item, dari segi partisipasi tim fight-nya dia akan lebih aktif tentunya dibandingkan dengan seorang Exor. Cuman link tadi ya dari seorang Hans Piano juga menggunakan dari custom marksman emblem. Berarti dia punya attack speed, ada adaptive attack, ada penetrasi juga yang dia miliki. Jadi kalau dia pengen main panis sih bisa cepat banget sih. Menarik. Dan aku juga penasaran ZYY nantinya bakal bergerak ke arah Skyforce atau menuju ke Trinity Critical atau seperti apakah. Dan wah ini dari Harley ataupun Valentinanya salah satu mungkin bakal langsung ke Genius Wen. Maybe Harley nanti outputnya bisa langsung ke Genius Wen ya. Iya, Yang betul. Glowing Wen bisa Daniel, bisa berganti-gantian seperti itu juga. Cuman ya balik lagi untuk sekarang sih 2 menit pertama menurutku cukup tenang. Belum ada satu gerakan yang gimana-gimana. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan ZYY, dia bener-bener cari aman banget loh di situ berhadapan sama clean-nya. Iya, karena clean itu kan emang lumayan sangat sakit ya dari poking damage yang bisa dia berikan. Tapi punishment di atas kayaknya udah mulai dilakukan. Waduh, first blood Reina. Itu cantik tapi langsung dibalas tuntas instan oleh Hans Viana. Sehingga kali ini kehilangan satu jungler ditukar gold lane. Apakah ini worth it tuh? Karena kembali lagi Exor. Waduh, untung Mas masih selamat. Ngeri. Ya itu trade yang kurang bagus untuk EVOS Icon ya. Karena yes mereka numbangin gold lane-nya. Tapi yang tumbang adalah jungler mereka tapi team fight di bawah. Oke, enggak. Iku, ini tandanya informasi yang sangat penting. Dimana Iku kali ini udah nggak ada flicker, Jong Miner udah nggak ada flicker juga. So, EVOS Icon gimana caranya mereka memaksimalkan hal seperti ini. Karena dari gold lanernya sendiri terlihat udah mulai berotasi nih si YY-nya. Cari gold lagi karena tadi dia udah sempat kehilangan satu wave kan. Iya, bagus ya ZYY langsung coba untuk cover kerugian yang dia terima setelah tadi sempat tertumbangkan. Dan tentu untuk sekarang dia akan coba untuk bermain sedikit lebih aman dan ada sedikit informasi ya bahwa ternyata ada begitu banyak hero yang debut pick untuk di season ini dari kelima player yang ada di depan layar kaca kita dan ini semuanya dari tim EVOS ya. So ini akan menjadi komposisi terbaru mereka yang kita lihat nanti kira-kira outputnya seperti apa. Genius One first item priority untuk seorang Reina dan Fataling sudah keluar. Dibalaskan dengan Wrath of Dryad karena Fatalingnya miss. Membuat Alepa nggak bisa kemana-mana. Sementara itu lihat bagaimana Dark Wave-nya terbuka. Jang Miner menjadi target dan Cyclone Eye selamatkan dirinya. Sementara itu lihat bagaimana Tempest of Lady dikeluarkan. Mengambil 4 pedangnya dan lari terbirit-birit. Cuman di area yang lain Daniel ternyata masih ditarget oleh Iku. Apakah bakal dikontes kembali retribution-nya? Karena Fluffy masih on position, masih stay dan Reina berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Sementara itu Daniel kembali lagi melompat dengan Elvena Pursuit dan mengusir mundur Ixion TRB. Wow, ini dia. Perpaduan yang begitu luar biasa ya dari Fluffy dan juga Daniel yang mengambil karena Infra Pursuit. Sementara itu Lucifer akankah meledak saat lagi pohonnya membuka selamatkan Hanson Tebon. Alepa terang play. Jong Miner, Hans Piana datang lagi dan wah itu sih gila sih. Gila, tim fight jangka panjang banget itu ya. Untuk satu kontestasi di area Turtle yang untungnya Reina berhasil memenangkan kontes di area Turtle dan
Agak disayangkan tadi Ixon ya, di inisiasi pertamanya ketika Fatalingnya miss, mereka langsung all in ke Atlas. Padahal harusnya mereka udah dapat informasi bahwa player-player daripada teman-teman tim EVOS Icon masih ada di sekitar sana. Sehingga untuk counter setupnya malah lebih gampang lagi. Dan Fluffy ngambil peran yang banyak banget tadi. Buying time yang membuat Hanspiana nggak bisa bertahan. Kembali lagi Fluffy akan dibonyokin, namun masih mencoba untuk bertahan dan lihat bagaimana lifestyle-nya. Dan Fluffy berhasil mengambil walaupun pada akhirnya harus dibalaskan oleh Hanspiana. Oke, 1-1 so far. Yuzifert ditukarkan dengan Fluffy. Lagi dan lagi Fluffy ya. Gila. Buying time yang bagus banget. Cuman sayangnya tadi teman-temannya di zoning out. Gak ada yang bisa untuk mendekat karena Fluffy-nya udah terlebih dahulu berada di area bus dari Purple Buff teman-teman tim Ixon. Tapi itu satu buah play yang cepat dan juga baik banget dari Fluffy. Ya, walaupun trade-nya terhitung tidak seimbang ya. Kayak Romer ditukar sama sosok XP, tapi setidaknya itu menjadi satu buah langkah invasi yang bagus harusnya untuk EVOS Icon dari kedepannya. Dan untuk sekarang, dari EVOS juga mereka pengen nurunin temponya lagi. Alef harus lebih sabar sih, karena dia udah tumbang 2 kali nih dengan beberapa kali momen Fataling yang udah miss. Yuzifort, Radiant Armor ya, tentu untuk respect ke arah Daniel dan juga Reina. Karena kalau kita ngeliat tadi, Reinanya sih nggak pilih-pilih sih. Ketika tadi ada jalan terbuka untuk bisa makan Yuzifort, as long damage-nya cukup, makan. Oke. Dan ini harus tentunya menjadi kalkulasi juga ya untuk semua yang sedang bermain. Jangminair, flicker udah dikeluarkan, tapi nggak ada target yang didapatkan. Cuma lihat bagaimana sekarang turtle-nya, tersisa sedikit saja. Iku menjadi badan berusaha untuk menerima damage dan Hanspiana yang kali ini mendapatkan turtle-nya. 1 turtle ditukar 1 turtle. Tapi Conceal Play sudah mulai terdengar. Yuzifert akankah tertumbangkan sudah karena Red of Riot. Langsung menjemput Iku, tapi Iku mampukah dia selamat karena dibonyokin oleh warga sekampung dari EVOS Icon. Bahkan Darkwave gak menyelamatkan dirinya, begitu pula dengan Jangminair yang dibabat habis. Bingung kayaknya Ixon TRB tadi ya. Karena EVOS datang berlima sementara 2 anggota mereka udah balik ke lane-nya masing-masing. Hanspiana ngambil ke area orange, sementara dari ZYY-nya mendorong wave di bagian atas. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh EVOS. Keraguan dari teman-teman tim Ixon yang dimana tadi Jangminair sama Yuzivertnya kayak bingung mau bantuin apa mundur nih, dan ujung-ujungnya hal tersebut yang dimanfaatkan oleh EVOS Icon, dimanfaatkan oleh seorang Aleva untuk dapetin Jangminair, sehingga di posisi yang tadi mungkin bisa cuman Iku aja yang tumbang, ternyata Jangminair juga berhasil untuk dipanis. Dan Jangminairnya pun tadi di tengah dia udah flicker duluan pas turtle-nya barusan aja hadir kembali, terus nggak ngedapetin apa-apa, dan itu udah jadi sinyal banget sih buat EVOS Icon. Kita gas aja karena Jangminair udah nggak punya resources skill untuk kabur lagi. Betul. Itu salah satu kelemahan Eudora sih. Kalau dia masuk, flicker, terus nggak dapet, dan diketahui lawannya dimanfaatkan, itu bakal jadi rugi besar. Dan EVOS Icon 2000 gold lead sekarang. Seperti apakah mereka akan mengdoublekan lagi, mentriplekan lagi keuntungan yang sudah mereka dapat tuh? Hati-hati ya Yuzifert ya, dan udah ada informasi didapatkan nih bahwa akan ada satu buah Word of Direct yang diambil oleh Daniel, so dia bisa menginitiate kapanpun, tapi dia masih harus agak menunggu lebih lama, 30 detik untuk flickernya tersedia. Ada Husklaw anyway tadi udah jadi di tangan dari arah seorang Hanspiana, yang membuat dia harusnya lebih sustain karena dia akan punya life steal untuk di teamfight jangka panjang. Dan jangan lupa ya, dia makanya ini kan ke custom marksman emblem gitu. Jadi dari Husklaw-nya bakalan kepake banget untuk bisa mengisi darahnya. Dan ya ini gameplay Link yang memang gue lihat sih di meta sekarang. Udah gak terlalu bergantung sama kemampuan punish Tempers of Blade ya. Kayak mau ngadu pukul juga Link udah mulai kuat. Dan jangan lupa dengan pit motion yang dimiliki, dia bisa untuk escape kapanpun, dimanapun. Tapi Daniel Gak lihat. aman ya. Kamu lihat? Enggak. Aku sih lihat sih soalnya. Gue sih lihat. Oke, aman. Tapi Fluffy udah jadi dengan Queen Swing, cuman masalahnya untuk beberapa waktu ke depan Daniel nggak punya Red of Dryad, yang mana itu jadi resources skill yang penting banget untuk EVOS Icon. So mereka memilih untuk mundur, mereka menjauh dari Lordnya, karena kalau sewaktu-waktu diinisiasi oleh Ixon TRB dengan kondisi Daniel nggak punya flicker, mungkin ini akan menjadi berbahaya. Cuman sekarang Fluffy memaksa Jangminair untuk bisa mengeluarkan flickernya, dan sekali lagi ada sinyal yang penting tadi ketika Jangminair nggak punya flicker, langsung di start sama EVOS Icon. Iya, dominance anyway udah jadi di tangan daripada seorang Aleva. Akan ada 40 physical defense, 40 magic defense juga, ada movement speed tambahan 5%. Yang otomatis akan ngebuat dia ngebut lagi ya dengan perfect match-nya dia. Iko udah tertangkap. Alright, Iko Fataling, tapi gak ada following up damage-nya. Sementara ZYY perit banget di belakangnya. Menusuk-nusuk Aleva. Dengan begitu menyakitkannya, sementara di bagian belakang Hanspiana
zoning, memberikan kesempatan bagi ZYY untuk mengantarkan damage-nya. 2 ditukar 3 sejauh ini, ZYY masih terus-menerus memberikan output damage. Iko. Dan bahkan Iko meloncat dengan Infinite Pursuit dan Nexor tershutdown. Wow, 4 untuk 3 kali ini masih menjadi keuntungan bagi teman-teman dari para tim EVOS Icon. Meskipun ZYY-nya free hit, tapi ternyata Fluffy terlalu tanky. Masih kurang damage dari ZYY untuk bisa mempanis seorang Fluffy yang super tanky. Ditambah juga Exor yang menjadi target penangkapan. Sempat untuk memberikan beberapa output damage. Dan kita bakal intip dari instant replay. Yang dimana pertarungan terjadi dari dua sisi ya. Dimana kali ini Reina-nya udah ke-spill duluan posisinya. Daniel, inisiasi dia lakukan bagus banget. Tapi sayangnya seperti yang gue bilang, dia akan dengan cepat terpanis. Dan itu dia outplay dari Exor. Yang membuat tadi pada akhirnya pengejaran yang dilakukan oleh Hans Viana tidak maksimal. Malah dia harus kehilangan nyawanya. Dan Iko mencoba untuk make a play. Berhasil memang menumbangkan ke arah seorang Exornya. Tapi pertukarannya adalah nyawanya sendiri. Dan ini Lord akan terbuka kembali. Ada konsil dari Aleva. Tapi lagi-lagi Daniel masih miss dari Red of Direct Tier 1. Dan terjadi lagi, ya cuman gak apa-apa kali ini Ricardo. Dia nyanyi. Alright Alifa, mau apa? Perfect match udah mulai dia buka. Sementara itu terangkat dengan satu buah fatal Uzi First sudah terlanjur tertumbangkan dan lihat Hanspiana memojokkan belakangnya dan Exor menikatkan pedangnya begitu menyakitkan. Hanspiana masih bisa mundur dan Jang Miner bersama dengan Iko. Exornya tertangkap ya di tangan Hans Viana. Tapi sayangnya ZYY dan juga Yuzi-nya lagi dan lagi menjadi trade. Ini kayaknya benar-benar masih kurang sih damage dari Obsidianya. Karena beberapa kali sebenarnya ZYY udah dapetin momentumnya. Udah bisa dapetin positioningnya. Tapi karena trade damage yang gak seimbang, ini yang ngebuat EVOS Icon yang lebih lagi dan lagi unggul dari segi team fight. Dan Reina juga tadi bagus banget untuk bisa langsung ngasih Deadly Magic Poker Tree untuk ngepanis satu orang. Dan meskipun Exornya tertangkap, untung tadi Aleva selamat berkat satu buah perfect match ya. Karena tadi Hans Viana-nya terus mengejar setelah dia mendapatkan ke arah seorang Exor. Dan tim fight yang terus terpecah ini. Ini yang terus dimanfaatkan oleh EVOS Icon untuk mengeruk keuntungan dari Ixion TRB perlahan-lahan. Oke. Cuman sekarang dari 2000 gold lead berubah menjadi 1000 gold lead aja ya dari EVOS Icon. Dan Hans Viana lah yang ditugaskan untuk mengatur lane jauh. Tapi kalau dia nge-show ini bisa-bisa di start langsung sih sama EVOS Icon. Iya betul-betul. Tapi tenang sih, harusnya EVOS juga nggak akan seberani itu. Pertama karena Link punya pit voice untuk bisa pindah-pindah tempat dengan gampang. Dan memang agak susah sih kalau ketemu di laning kayak gini. Karena itu dia. Deadly Magic Poker Trick, katakanlah damage-nya cukup. Tapi Hans Viana punya Temper Soul Blade yang ngebuat dia bisa untuk ngamanin dirinya lagi. But ya, untuk sekarang dari Ixion TRB juga mereka berkaca dari dua team fight sebelumnya. Yang dimana mereka benar-benar kalah dari trade damage dan juga adu tebel. Karena Fluffy ya, ini tipikal lapu yang benar-benar ketika udah snowball susah banget dipanis. Karena spell frame-nya bakalan tinggi banget. Ditambah juga tadi dia udah punya cara Queen Swing kan. Udah ada 750 HP tambahan. Ngebuat dia makin tanky, makin sustain juga. Dan ketika HP-nya kurang dari 40%, akan dapetin 30% pengurangan damage selama 3 detik. Itu lumayan banget. Jadi ngasih waktu bagi spell frame-nya untuk aktif. Tapi Uzi Ford, kembali lagi inisiasi dilakukan Uzi Ford akan langsung diolin. Sudah Exor berhasil mendapatkan poin killnya. Sementara itu Fluffy juga mulai pojok ZYY. Dan ada Tempest Soul Blade berusaha untuk menebar peri. Sementara lihat Ikunya terjebak sendirian. Tapi at least walaupun harus ditumbangkan harus menukar nyawa. Dan Exor akhirnya berhasil mendapatkan Iku. Dan kembali lagi 2 ditukar 3 loh Do. Ya. Kali ini sedikit berbeda ya. Karena Ixion yang berhasil dapetin 3 dan hanya kehilangan 2. Tapi masalahnya salah satu yang tumbang adalah Iku. Ya, dua-duanya frontline mereka sih dari Ixion TRB. Dan pada akhirnya karena mereka tetap mampu untuk memenangkan tim fight sebelumnya, mereka yang mendapatkan Lord dengan begitu baiknya. Dan EVOS Icon tadi, inisiasi yang terburu-buru, tergesa-gesa. Pada akhirnya menjadi hukuman mereka sendiri. Lord yang mungkin untuk sekarang masih bisa ditahan ya. Cuman berkaca dari tim fight yang tadi sih, ini jelas sih mereka udah mulai harus respect sama damage ZYY. Mungkin kalau di menit-menit sebelumnya kesannya masih kentang gitu loh. Masih bisa untuk ditahan sama Fluffy. Tapi gue lihat tadi Fluffy-nya udah nggak nahan banget dari damage yang diberikan oleh ZYY. Apalagi dengan Sky Piercer di tangan. Udah ada Malefic Gun juga anyway sebagai item terakhir. Berarti udah full item, udah siap tempur banget nih daripada seorang ZYY. Kemudian juga ada Corrosion yang akan menjadi salah satu core itemnya dia. Dan jangan lupa Malefic Gun
itu akan memberikan 30% physical penetration. So otomatis Aleva, Fluffy sih ini yang benar-benar akan bocor di tangan daripada ZYY. Ya, dan udah mulai bergerak 4-1 untuk sekarang. Dimana Hans Viananya lagi-lagi akan dibiarkan sendiri. Menurutku so far manajemen lane yang bagus banget dari EVOS Icon dan Jangminer udah selesai dengan Divine Glaive-nya kali ini. Cuman ya balik lagi, EVOS Icon dari tadi mereka targetnya ke Uzibert. Jadi seolah-olah kesannya kayak tugasnya Uzibert emang buat meninggal aja. Terserah Red of Dryad mau kena apa enggak, tapi at least selama ZYY-nya masih bisa free hit, selama Hans Viananya masih bisa nganu backline, ya udah aman aja kalau Uzibert emang harus mati duluan ya. Iya. Dan memang sebenarnya EVOS di sini punya banyak opsi sih untuk main lebih luas lagi ya. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, mereka di sini punya Valentina gitu loh. Ini yang sebenarnya harus mereka manfaatkan menuju ke area late game. Valentina dari Daniel nggak boleh takut mati. Cuman berapa kali dia ngebuka Red of Dryad tiruan dari I'm On You-nya dia, itu ketika Uzibert-nya lagi nyebrang. Dan kita lihat dari damage did by Todak, lihat. Itu pemilik damage tertingginya tuh Fluffy dan juga Reina loh. Itu tiga-tiganya bahkan sama Exor, itu dari teman-teman tim EVOS Icon. Ya karena memang selain tim fight terakhir tadi, kita ngelihat mostly kebanyakan yang menang tim fight itu adalah EVOS. Tapi mereka nggak bisa ngelord entah karena itu Exornya yang tumbang atau Reina-nya yang terlalu low sehingga harus ngisi darah dulu. Sementara sekalinya Ixon yang menang tim fight, terbuka jalan bagi mereka untuk bisa mendapatkan lord kita yang pertama. Dan ya lordnya memang nggak menghancurkan satupun inhibitor turretnya teman-teman EVOS Icon. Cuman ini momentumnya sekarang jadi di tangan daripada tim Ixon karena dari area river dan juga busnya lebih luas untuk mereka. Ya dan ini juga menunjukkan gimana targeting dari Ixon TRB yang bagus banget. Yang ngebuat tim fight-nya itu selalu ngebikin EVOS Icon at least kalah gerak gitu. Susah mau gerak ke sana kemari karena mereka kehilangan hero sentralnya. Mereka kehilangan hero kunci. Betul. Nah sekarang line up-nya jadi gelap banget. Gak ada informasi. Konsil? Tapi konsil play Sayup sudah terdengar dan Daniel. Begitu menyakitkan damage yang bisa dia antarkan. Sebenarnya Deadmau of Lane untuk kabur saja. ZYY meledak kepalanya. Dan akhirnya Exor mendapatkan poin kill-nya dan Jangminer lari terbirit-birit. Tapi akhirnya terantam oleh Jump Fluffy. Sementara Fatali kembali dikeluarkan menuju seorang Iku. Iku luka. Tubuhnya terluka begitu menyakitkan. Membuat kali ini Ixon TRB kehilangan 3 playernya. Gila Reina, targeting yang benar-benar optimal. Bagaimana caranya di tengah kerumunan player-player Ixon TRB, dia bisa dapetin ke arah seorang ZYY itu. Wow, benar-benar sulit banget. Dan Fluffy, gerakan yang sangat responsif. Dia langsung Brave Fighter plus flicker gak pakai lama. Karena mereka tahu ketika seorang ZYY-nya tumbang, gak ada poin perlawanan. Hans Viana, Seven of Lane untuk berlari dan Rose Gold Meteor udah ke-trigger. So ini menandakan Ixon TRB, faktor defensifnya mereka tentu bakal semakin berkurang. Karena Jangminer, ya dia Eudora, lebih keculik. Untuk clear wave gak bisa secepat itu. Bisa, tapi gak bisa yang terlalu cepat. Dan mereka cuma bisa ngandelin ZYY untuk nge-defense dari Lordnya. Iya. Dan sekarang Lord akan datang di area top lane ya. Kita lihat apakah Ixon bisa bertahan secara perlahan. Ingat, ada banyak banget kunci setup dari teman-teman tim EVOS. Bisa itu dari Daniel, bisa dari Fluffy, bisa dari Aleva. Tinggal bagaimana Ixon harus berhati-hati dengan skema yang bisa dilaksanakan. Karena untuk sekarang sih untuk surprise attack kecil kemungkinan ya. Karena kan flicker dari Daniel nggak ada, Aleva juga nggak ada, Fluffy juga nggak ada. Paling mentok ya Reina tuh, gerakan kayak tadi yang benar-benar Deadly Magic overtake yang masuk ke ZYY. Semua bar HP-nya definisi dari terbakar sampai rusuk itu. Waduh, sampai tulang blusuk. Betul. Tulang blusuk. Tulang ya? blusuk. Tulang rusuk, blusuk, tulang apapun lah. Tulang blusuk itu belulang plus rusuk akronim. Orang kok hemat banget, nggak usah semua disingkat sih Mbak sebenarnya sih. Cuman ya bisa menghemat sih obrolan sih ya. Gimana kabar tulang blusuk lu? Tapi Aleva? Oh no, Iku menjadi satu-satunya target yang terkena fatal. Link dan Iku kematian menjadi akrab untuk dirinya karena Immortal yang sudah pecahan. Spiana hanya bisa melihat dari kejauhan ketika teman-temannya sudah berhasil dipatahkan sedikit demi sedikit. Dan Flicker mengeksekusi Ultimate Exor mendapatkan 1 poin kill tambahan. Jangminer membuka dia bertahan, terbirit-birit lari ke belakang. Sakit banget itu baru poker triknya ya. Tapi Fluffy lagi dan lagi jadi garda terdepan. Oh no, itu dia. Begitu cantiknya Daniel. Walaupun memang